بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan membaca sebuah risalah yang merangkum 20 tema adab sehari-hari yang sudah selayaknya tentunya bagi seorang muslim maupun muslimah menerapkan adab-adab ini. Ya. Baik, kita masuk ke daras yang ke-11, maksudnya adalah bab yang ke-11, di mana kita akan beristifadah, mengambil suatu manfaat dari nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini tentang adab dan beribadah, ya, tentang adab dan beribadah. Maksudnya di sini adalah adab tatkala beribadah dan juga adab ketika kita berada di masjid. Tentunya seperti bab-bab sebelumnya, mu'alif membuka setiap paragraf dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Maka di sini qala al-mu'allif rahimahullahu taala ya bunayya iyyaka wa tafriṭa fi ibadati rabbika fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya bunayya wahai anakku, ya, jauhilah sikap yang namanya tafrid. Apa itu tafrid? Nah, jadi nanti ada dua istilah nih. Ada istilah tafrid dan ada istilah ifrat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara keduanya. Maksudnya ada di tengah-tengah. Tidak ifrat, tidak pula tafrid. Ya. Maka di sini maksud dari tafrid apa? Tafrid itu adalah bentuk melalaikan atau meremehkan, ya, bentuk melalaikan atau meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncaknya itu nanti adalah menentang ilmu al-haq yang telah diketahui. Itulah tafrid. Sedangkan istilah ifrat bisa ditulis, ifrat itu adalah sikap melampaui batas dalam beribadah dan beramal tanpa ilmu. Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu hanya bermodalkan semangat saja, hati-hati dia bisa terjebak dalam ifrat. Lalu bagaimana jikalau dia berdakwah pun juga tanpa ilmu, begitu, hanya bermodalkan semangat, giroh semata, sama, maka dia akan terjebak dan bahkan terjatuh di dalam ifrat, ya. Kesesatannya bukan hanya untuk dirinya seorang, tapi dia bisa menyesatkan orang lain dan itulah yang lebih berbahaya, ya. Dallu wa adallu. Nah, ini luar biasa. Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap menjalankan segala sesuatu, baik itu berdakwah maupun beramal, harus dengan apa? Ilmu. Harus dengan apa? Ilmu. Mereka berjalan di atas basirah. Basirah itu adalah ilmu al-haq. Nah, di sini inti poinnya adalah apa? Jangan sampai tafrid dalam beribadah kepada Rabbmu. Maksudnya apa? Jangan sampai lalai. Jangan sampai meremehkan,
ya, tatkala beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Di sini Syekh Muhammad Syakir selaku penulis ya, menggunakan dalil surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Karena sesungguhnya yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Liya'buduni maknanya adalah yuwahhidun, tauhid. Dan tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Ya, ifradullah bila ibadah, mengesahkan Allah dengan peribadahan. Jadi kita beribadah hanya kepada Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pada ayat yang ke-57 Allah berfirman, ya. Nah, ma uridu minhum min rizqi wa ma. Pada ayat yang ke-58-nya Allah katakan innallahu razzaq dzul quwwati matin. Nah, ya. Ma uridu, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki sedikit pun. Dan aku pun tidak menghendaki supaya mereka memberikan aku makan. Jadi Allah nggak butuh itu semua. Jadi di sini Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya karena memang kita membutuhkan yang namanya ibadah tersebut. Di ayat terakhirnya innallaha huwa razzaqu dzul quwwati mati. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberikan rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh, dzul quwwatil matin. Taib. Kemudian ya bunaya, saya memberikan nasihat kembali. Ya bunaya kun harisan ala ada'is salati al-mafruḍah fi waqtiha ma'al jamaah. Wahai anakku, jadilah engkau orang yang selalu bersemangat harisan untuk menunaikan salat yang mafruḍah, yang telah diwajibkan, yang fardu. Ya, fi waqtiha, pada waktunya. Pada waktunya. Ma'al jamaah, yaitu secara berjamaah. Fa idza iqtarabal waqtu fabadir. Maka apabila waktu salat itu telah dekat untuk ditunaikan, fabadir, maka bersegeralah ilal wudu, untuk mengambil air wudu. Wala tuzahim ahadan fi tariqika. Ya. Dan janganlah saling mendahului dalam perjalananmu. Maksudnya ilal masjid. Wala tusrif fi isti'malil ma'i. Nah, di sini janganlah pula tusrif, apa maksudnya? Yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Isti'mal, menggunakan alma, itu air. Kenapa demikian? Karena kan Allah melarang. Wala tusrifu. Ya, walaupun ayatnya depannya tuh wakulu washrobu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbu musrifin. Sesungguhnya Allah tak suka, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik, berikutnya. Fa idza dakhala al-waqtu wa adzana al-muadzinu. Dan kalau waktu ini sudah masuk, maksudnya adalah waktu salat,
Wa adzanal muadzinu, dan seorang muazin telah mengumandangkan azan. Fastaqbilil kiblah, maka hadapkanlah dirimu, wajahmu itu ke arah kiblat. Wasolli, kemudian sholatlah. Maksudnya apa? As-sunnata aqabliyah. Jadi kalau bisa kita hendaknya melakukan salat sunnah qabliyah setelah azan dikumandangkan. Ya, setelah azan dikumandangkan. Kita salat sunnah qabliyah terlebih dahulu 2 rakaat. Wajlis bisakinatin, dan duduklah dengan penuh ketenangan, wawaqarin, ya, dan juga kewibawaan, kehormatan, hatta tuqamas salatu, sampai salat itu ditegakkan. Fasholli ma'al jamaah, maka salatlah secara berjamaah bi khusyu'in wa khudu'in, dengan khusyuk salatnya dan juga khudu, ketundukan. Khudu itu ketundukan. Wa'alam annaka, maka ketahuilah bahwasanya engkau fi halis salati, ya, dalam keadaan salat, ya, na'am, tunaji rabbaka wa anta waqifun baina yadayhi. Ya, ini mantap, ya. Sesungguhnya pada saat salat engkau sedang apa? Bermunajat, berdialog dengan Rabbmu dan berada di dalam kekuasaannya, ya, berada di hadapannya, baina yadayhi. Fa iyyaka wa hawajisa asyaitan. Wa iyyaka wa tadahuka fi hadrati maulak. Nah, di sini jangan sampai kita tergoda oleh godaannya syaitan, dan jangan pula bercanda di dalam salat kita. Wa iyyaka washtighalal qalbi bighairi munajatir rahman, dan janganlah engkau menyibukkan hati, ya, untuk berdialog kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita sholat, hati kita malah tersibukkan dengan perkara-perkara lain di luar sholat. Tidak fokus untuk apa namanya? Mendapatkan, meraih pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan enggak khusyuk dan tidak khudu'. Nah, berikutnya, ya bunayya, wahai anakku, idza faraqta minas sholati al-mafruḍah fashollis sunnata al-ba'diyah. Nah. Jikalau engkau telah selesai melaksanakan sholat fardu, maka hendaklah engkau itu sholat sunnah ba'diyah. Itu sholat sunnah yang ditunaikan setelah sholat wajib. Maka disebutnya ba'diyah, ba'da, setelah 2 rakaat. Ya. Wada'ullaha, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan doa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Bima tayassara min salihid da'wah. Ya, dengan apa yang telah dimudahkan. Nah, min salihid da'wat. Wastaghfir rabbaka katsiran. Dan mohonlah ampun kepada Rabbmu. Mohonan ampun yang banyak. Beristighfar. Was'alhu al-fatha fa innahu huwal fattahul alim. Dan ya, mintalah yang namanya apa? Al-Fatah, sebuah futuh, ya, ketetapan, keterbukaan di dalam ilmu pengetahuan. Minta kepada Allah ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, Al-Alim. Ya, Allah itu adalah zat yang maha pembuka dan maha mengetahui. Nah, ada yang ingin baca? Ini sedikit 3 baris, ya bunayya, in istata'ta.
Silahkan. Ada? Silahkan. 3 baris saja dibaca, silahkan. Baik. Ya bunayya in istata'ta alla tajlisa fil masjidi illa wa anta ala wudu'in faf'al. Fa innal masajida buyutullahi wa laysa minal adabi an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi isti'dadin li ibadatihi. Wahai anakku, in istata'ta, ya. Di sini maksud dari terjemahnya adalah lebih baik selama engkau berada di dalam masjid, engkau mampu memelihara wudukmu. Maksudnya apa? Menjaga. Nah, ini istata'ala alla tajlisa, jikalau engkau mampu ya untuk tidak duduk di masjid, melainkan apa? Engkau berada dalam keadaan berwudu, bersuci, maka lakukanlah gitu. Maka itu lebih baik. Ketika masuk ke dalam masjid, kita dalam keadaan apa? Suci. Berwudu terlebih dahulu. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya. Fainal masajida buyutullah. Karena sesungguhnya masjid-masjid itu rumah Allah. Walaysa minal adabi. Dan tidaklah termasuk adab. Antadakhula, engkau masuk. Ya. Baita rabbika. Ya, engkau masuk pada rumah Rabbmu. Naam. Wa anta ala ghairi isti'dadin li ibadati. Dan engkau berada di atas ya tidak pada persiapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia masuk masjid tapi tujuannya tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu. Makanya ketika hendak masuk masjid disunahkan untuk salat 2 rakaat yang namanya tahiyatul masjid. Nah, ya, salat tahiyatul masjid namanya. Ya. Karena kan ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bunyinya? Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, ya, fala yajlis, maka janganlah dia itu duduk hatta yusalliya raka'ataini, sampai dia menunaikan salat sebanyak 2 rakaat. Di riwayat yang lain, Rasul bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla ayyajlisa. Jika seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia apa? Yarka, yaitu ruku, menundukkan badan kita. Ya, itulah apa namanya? Gerakan peribadahan kita kepada Allah, merendah kita di hadapannya. Hatta yusalliya raka'atain. Ya. Nah, afwan. Faliyarka raka'atain qabla ayyajlisa. Maka hendaklah dia melakukan apa? Salat 2 rakaat. Nah, ruku dia 2 rakaat
sebelum dia duduk di dalam masjid tersebut. Ya, maka dari kedua riwayat hadis ini, maka disunahkan ketika hendak masuk masjid, sebelum duduk, maksudnya di dalam masjid, kita sholat 2 rakaat. Itu sholat tahiyatul masjid namanya. Nah, baik, paragraf berikutnya. Ya bunayya inna ammatal muslimina yanzuruna ila talabatil ilmi asy-syarifi nazral ihtirami wa yasta'zimuna kulla saghiratin taqa'u minhum. Wahai anakku, sesungguhnya ammatal muslim, perhatian kaum muslimin yang zuruna itu selalu dicurahkan kepada apa? Thalabatil ilmi asy-syarif. Selalu dicurahkan, selalu tertuju kepada para pelajar, para penuntut ilmu, ya. Dicurahkan kepada para penuntut ilmu, nazral ihtiram, ya, dengan maksud penuh pemuliaan. Wa yasta'zimuna, mereka akan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil. Kulla saghiratin taqa'u minhum. Fa iyyaka ya bunayya an tusallitu al-sinatal amati ala nafsik. Ini nasihatnya luar biasa. Karena itu, janganlah engkau berbuat tidak sopan dalam, ya, dalam sholat. Nah itu. Nah, ya, ya di sini kita diminta untuk menjaga diri. Jagalah dirimu, jangan sampai menjadi pembicaraan di kalangan mereka. Ya, tusallitu al-sinatal amma ala nafsika. La tarfa' sautaka fil masjid. Nah, ketika di masjid jangan sampai kita mengeraskan suara. La tarfa', janganlah engkau tinggikan sautak, suaramu di masjid. Fa inna dzalika minal ami. Karena sesungguhnya hal tersebut termasuk apa? Ami qabihun. Ya. Ini suatu perkara yang qabih, jelek. Wa huwa min talabatil ilmi, dan padahal engkau termasuk, ya, penuntut ilmu. Nah, ya, kalau melakukan hal tersebut, ya, maka hal tersebut apa? Akbahu wa asyaddu nukran. Akbah, akbah isim tafdil dari qabih. Itu apa? Paling jelek, ya. Perkara yang paling jelek. Wala tukhasim ahadan min ikhwanika wala tunazi'hu wala tudayyi' ala muslimin yuridu ay yata'abbada fi baiti maulah. Nah, di sini maksudnya apa? Janganlah engkau tukhasim ahadan, membenci salah seorang dari saudara-saudaramu, wala tunazi'hu. Ya, jangan apa namanya? Menghalanginya. Wala tudayyiq, jangan mempersempit muslim yang lain yang dia ingin beribadah juga di rumah Allah. Maksudnya apa? Jangan menghalangi orang ketika hendak ke masjid. Baik. Berikutnya, ya bunayya, innal ami innal amiya idza dakhala al masjida fala ajdaru bika wa bihi ayata'allama minka al adaba wal khushu'a. Wahai anakku, sesungguhnya orang-orang ami ini jikalau masuk ke dalam masjid, ya, dia bisa diperhatikan oleh orang lain, ya, diperhatikan oleh orang orang lain.
Kenapa demikian? Karena mereka akan mengambil yang namanya i'tibar, teladan dari akhlak dan kekhusyuan salatmu. Ya, ay yata'allama minkal adaba wal khusyu'a. La an tusi al adaba fayatawalla nushaka wa irsyadaka. Ay yakumu bihi. Taib. Ya. Karena itu janganlah engkau berbuat tidak sopan dan sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Sehingga mereka tidak mau memperlihatkan dan mengindahkan nasihat serta petunjuk yang engkau sampaikan. Nah, ya. La antusi al-adaba fayatawalla nushaka wa irsyadaka. Berikutnya paragraf terakhir. Ada yang mau baca? Terakhir. Faya bunaya. Silakan. Tidak ada? Taib. Faya bunaya wahai anakku. La tudayya syarafal ilmi. Janganlah engkau menjatuhkan kemuliaan ilmu bi isa'atil adabi dengan melakukan adab yang jelek fi buyutillahi di rumah Allah, maksudnya di masjid. Wala tusallit alsinatal amah ala ikhwanik. Ya. Dan jangan pula membuat hal-hal yang bisa menjadi pembicaraan di lisan orang awam terhadapmu. Ya. Wa idza ra'aita min ahadil musallin, nah, jikalau engkau melihat di antara salah seorang yang sholat, syai'an sesuatu, takrahuhu yang engkau tidak sukai, fa'amilhu bil ihsani wal lutfi. Maka perlakukanlah dia dengan cara yang baik dan juga cara yang penuh dengan kelembutan. Ya. Apabila engkau melihat seseorang melakukan salat tidak sesuai dengan hukumnya, nah itu maksudnya, maka apa? Tegur dia, fa'amilhu. Maka tegurlah dia dengan cara yang baik, nasihatilah dia dengan penuh kelembutan. Jangan langsung dia apa? Dihakimi begini dan begitu. Tapi beritahu yang benarnya, bimbing dia, barangkali dia adalah orang yang lupa, atau mungkin dia adalah orang yang baru menunaikan sholat kembali. Ya, nah baru masuk ke dalam masjid tersebut. Nah, wa idza syi'ta an turshidahu ila hukmin syar'iyyin fala tughliz 'alaihi al-qawla wala tunaffirhu min at-tafaqquhi fid din wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqimin. Ya. Apabila engkau ingin menyampaikan syariat Allah kepadanya, mengajarkan hukum-hukum Allah perihal salat, perihal ibadah kepada orang yang kiranya di pandangan kita melakukan kekeliruan di dalam salat, dan kita hendak memberitahu kepadanya, mendakwahkannya, memberikan petunjuk kepadanya, kepada hukum Allah, maka di sini
Nasihatnya fala tughliz alaihi alqaula. Nah, ya. Janganlah sekali-kali engkau membuat dia tidak tertarik mempelajari dinul Islam. Ya, kita harus melembutkan perkataan kita agar dia tertarik. Wala tunafirhum minat tafaqquhi fid din, sama. Ya. Jangan sampai kita membuat orang tersebut malah lari, tidak suka dia bertafaqquh fid din, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu masuk ke dalam fiqh dakwah. Masuk ke dalam fiqh dakwah. Jadi dakwah itu merupakan suatu ilmu juga berupa teori dan juga praktik, walaupun banyaknya adalah praktik. Tapi kita tidak boleh menyampingkan yang namanya teori dalam ilmu usul dakwah. Ya. Nah, dan di sini tentunya Allah lah yang memegang kendali atas hal tersebut. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqimin. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk, ya, kepada orang yang ia kehendaki untuk menuju jalan yang lurus. Maka kita pun harus selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memintakan hidayah, ya, kepada Allah untuk orang lain, tapi juga kita meminta hidayah kepada Allah untuk diri kita sendiri dan tentunya juga untuk orang lain. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut kembali besok pagi pelajaran yang ke-12, ya, tentang keutamaan sikap atau sifat jujur. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ala hadrikum. Wa barakallahu fi ulumina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.